Malam itu, angin dari lereng Gunung Kawi berembus pelan namun kering, membawa harum dupa yang samar bercampur dengan bau tanah basah. Langit gelap seperti diselimuti kabut tipis dan suara hutan seolah menahan diri untuk tidak bersuara. Di tengah kesunyian itu, langkah seorang perempuan bernama Naya terdengar pelan, teratur, namun penuh keraguan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi cahaya bulan pucat yang menembus celah pepohonan. Seumur hidupnya, Naya selalu mendengar cerita tentang Gunung Kawi. Cerita tentang orang-orang yang datang dengan niat putus asa, memohon kekayaan instan, dan pulang dengan nasib aneh yang tak pernah mereka ceritakan lagi. Cerita tentang makhluk yang menjaga lereng gunung dan seorang dukun keturunan lama yang katanya bisa membuka jalan bagi siapa saja yang berani bayar harga. Cerita itu dulu hanya terdengar seperti legenda, hingga masalah hidup menjeratnya, membuatnya mencari jalan yang tak pernah ia bayangkan. Pekerjaannya tak lagi cukup, uang tidak pernah bertahan lama. Tuntutan datang dari segala arah, membuat hari-harinya penuh gelisah. Ia merasa dunia mengejar tanpa memberi ruang untuk bernafas. Dan di tengah rasa buntu itu, desas-desus tentang dukun penjaga Kawi tiba-tiba terasa seperti satu-satunya celah keluar. Langkah Naya berhenti di depan sebuah pohon besar yang terlihat seperti gerbang tak kasat mata menuju dunia lain. Batangnya penuh coretan nama-nama yang ia tak kenal. Sebagian baru, sebagian seperti telah terukir berpuluh tahun lalu. Angin yang lewat di depan pohon itu terasa berbeda. Dinginnya menusuk, seperti memperingatkan bahwa ia masih bisa berbalik. Namun Naya menahan nafas, menundukkan kepala, lalu melangkah melewati pohon tersebut. Semakin naik ke lereng, suasana semakin tidak wajar. Kabut menebal, suara malam menghilang, dan udara terasa berat seperti menempel di kulit. Setiap beberapa langkah, Naya merasa ada sesuatu yang bergerak di pinggir pandangannya. Saat ia menoleh, tak ada apapun kecuali kegelapan yang berlapis-lapis. Namun perasaan bahwa ada yang mengikuti dari belakang tak pernah hilang. Di kejauhan, akhirnya tampak sebuah cahaya kuning redup. Gubuk tua yang pernah diceritakan orang-orang. Atapnya miring, dinding bambunya rapuh dimakan usia, namun dari celah-celahnya keluar sinar seperti lampu minyak. Naya menelan ludah. Ia tahu inilah titik yang tidak bisa ia lewatkan begitu saja. Jika ia maju, hidupnya mungkin tak akan kembali sama. Jika ia mundur, semua masalah yang menjeratnya akan tetap menunggu di bawah sana. Ia mendekat dengan nafas bergetar, semakin dekat semakin hening dunia di sekitarnya. Bahkan langkahnya sendiri terdengar terlalu keras. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah dari pintu gubuk, angin yang sejak tadi menggigit dingin tiba-tiba berhenti sama sekali. Hutan seolah membeku. Tepat ketika tangannya terangkat untuk mengetuk pintu, terdengar suara pelan, lebih seperti bisikan dari arah yang tak jelas. Sudah siapkah kau membayar harganya? Naya mematung. Suaranya begitu samar, tapi jelas ditujukan padanya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari sumber suara, namun hanya kegelapan tebal yang menyambutnya.
Sebelum ia sempat mundur, pintu gubuk itu bergerak sendiri. Perlahan terbuka, mengeluarkan cahaya hangat yang anehnya tidak menenangkan, justru membuat bulu kuduk Naya meremang. Di balik pintu yang terbuka itu, gelap menanti. Dan tanpa sadar, kakinya melangkah masuk seolah ada sesuatu yang memanggil dari dalam. Di detik itulah, tanpa ia sadari, malam panjangnya baru benar-benar dimulai. Malam berikutnya, Naya kembali menapaki jalan setapak yang sama. Tetapi kali ini langkahnya terasa lebih berat. Udara di lereng Gunung Kawi seperti berubah sejak ia mengetuk pintu gubuk tua itu. Ada sesuatu yang menempel di punggungnya, mengikuti tanpa suara, membuat setiap hembusan napasnya terasa lebih pendek daripada biasanya. Di dalam gubuk, ia pertama kali melihat sosok dukun yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Lelaki itu duduk bersila di tengah ruangan, tubuhnya kurus, namun sorot matanya tajam dan dalam, seperti melihat langsung ke bagian paling gelap dari diri Naya. Di sekelilingnya, dupa menyala dengan aroma yang menusuk, menciptakan asap tipis yang melayang-layang di ruangan sempit itu. Dukun itu tidak menyambutnya dengan kata-kata, tidak ada salam, tidak ada pertanyaan. Ia hanya menatap Naya seolah sudah tahu alasan kedatangannya. Naya berdiri di depan pintu, menunggu. Jantungnya berdegup tidak beraturan dan kakinya terasa dingin seperti direndam air es. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya kaku. Setelah beberapa saat yang terasa terlalu panjang, dukun itu menggerakkan tangannya pelan, memberi isyarat agar Naya mendekat. Ia menurut. Setiap langkah yang ia ambil membuat lantai bambu tua itu berderit, namun suara deritan itu seperti hilang sebelum mencapai telinga. Seolah ruangan itu menyerap suara untuk menjaga keheningannya sendiri. "Niatmu sudah bulat?" tanya dukun itu. Suaranya rendah, dalam, dan terdengar seperti berasal dari dua arah sekaligus. Naya mengangguk, tidak sepenuhnya karena yakin, lebih karena takut jika ia menjawab dengan suaranya sendiri. Dukun itu kemudian bangkit. Gerakannya lambat, tetapi ada sesuatu yang membuat tubuhnya tampak lebih besar daripada bayangannya. Ia mengambil sebuah kantong kecil berisi tanah hitam, lalu memercikkannya ke lantai sambil berbisik. Mantra yang ia ucapkan terdengar seperti bahasa yang sudah lama dilupakan. "Ritual ini tidak seperti yang kau dengar," ucap dukun itu tanpa menatapnya. "Ini bukan soal memberi sesaji dan pulang membawa keberuntungan. Kau harus kuat dan kau harus patuh." Naya menelan ludah. Ia tidak bertanya apa maksudnya. Dukun itu kemudian membuka pintu samping gubuk, yang dari luar tampak hanya seperti dinding biasa. Dari celah pintu itu, tampak sebuah jalur kecil yang menurun ke arah lembah gelap di bawah. Asap dupa mengalir ke sana seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. "Kita mulai malam ini," kata dukun itu. "Jika kau mundur setelah ini, pintu pulangmu tidak akan pernah sama." Naya memandang lorong kecil itu. Kabut tipis bergerak pelan, seolah mengundangnya untuk masuk. Ia merasakan udara berubah lagi, lebih dingin, lebih berat, dan ada wangi sesuatu yang tidak ia kenali, seperti tanah basah bercampur darah lama. Ketika ia melangkah masuk ke dalam lorong itu, terdengar suara langkah di luar gubuk. Bukan langkah manusia, lebih berat, lebih panjang, seolah kaki itu menyentuh tanah dengan bentuk yang tidak seharusnya. Naya menahan napas. Ia tidak berani menoleh. Dukun itu hanya berkata pelan tanpa melihat ke arah suara itu. "Biarkan saja, mereka memang selalu datang kalau ada yang baru."
Naya menutup matanya sejenak, menahan gemetar, dan pada saat ia membukanya kembali, dukun itu sudah berada di belakangnya, menyalakan obor kecil untuk menerangi jalan menuju kegelapan. Dengan obor itu, bayangan mereka memanjang di dinding tanah. Dua bayangan manusia dan satu bayangan lain yang jauh lebih tinggi yang tidak seharusnya ada di sana. Malam ketiga menjadi titik awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi ditarik kembali. Sejak mengikuti dukun memasuki lorong lembah itu, dunia di sekitar Naya terasa seperti berubah pelan-pelan. Udara yang ia hirup lebih berat, bayangan lebih panjang, dan kesunyian lebih pekat. Seakan waktu berjalan lambat, namun tetap menekan setiap sisi pikirannya. Ia tidak tahu apakah itu karena ritual yang akan ia jalani, atau karena sesuatu sudah mulai memperhatikannya. Di dalam gubuk, dukun menyiapkan tempat ritual. Tidak besar, hanya sebuah ruangan sempit dengan lantai tanah yang dipadatkan dan beberapa simbol kuno yang digambar dengan arang. Dupa dibakar lebih banyak malam itu, membuat ruangan dipenuhi tasap putih yang bergulung-gulung seperti makhluk hidup. Cahaya lampu minyak berdetak kecil, seolah takut untuk tetap menyala. Dukun itu duduk di tengah lingkaran simbol. Sorot matanya lebih gelap, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Ketika Naya masuk, ia merasakan udara di ruangan seketika mengeras, seperti ada sesuatu yang menunggu aba-aba untuk bergerak. "Kau akan memulai bagian penting malam ini," ujar dukun itu tanpa basa-basi. "Ini titik di mana jalan hidupmu berubah." Naya mengangguk meski hatinya bergetar hebat. Ia tidak bisa melihat ke sekeliling terlalu lama. Ruangan terasa sempit dan bayangan di sudut tampak bergerak meski tidak ada yang memegang cahaya. Ia memastikan napasnya tetap beraturan, mencoba menepis keinginan untuk lari. Dukun menyerahkan sebuah kain tipis berwarna merah kusam. "Nantinya, kau harus menutup matamu dengan ini," katanya. "Tapi ingat, hanya ketika aku memerintahkan. Sebelum itu, kau harus melihat tepat ke tengah lingkaran." Naya menatap lingkaran arang itu. Di atas tanah, simbol-simbol yang tergambar tampak seperti mata, mulut, dan bentuk-bentuk aneh yang pernah ia lihat sebelumnya. Ada yang seperti tubuh manusia dengan kepala hewan. Ada yang seperti tangan panjang menahan sesuatu di bawah tanah. Semakin lama ia menatap, semakin ia merasa simbol-simbol itu bergerak pelan. "Kenapa aku harus menutup mata?" tanya Naya dengan suara yang hampir hilang. Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia memasukkan kayu kemenyan ke bara kecil di depannya. Saat asap tebal mulai naik, barulah ia menoleh. Karena apapun yang datang nanti, tidak ingin dilihat bentuknya. Jawaban itu membuat tengkuk Naya dingin. Ia meremas ujung kain merah itu, berusaha menenangkan gemetar di jarinya. Dukun itu mulai mengumandangkan mantra. Suaranya rendah, namun menggema, seolah ruangan itu memiliki lebih dari satu dinding yang memantulkan suara. Asap dupa semakin pekat hingga membuat batas antara lantai, dinding, dan udara menjadi kabur. Beberapa menit kemudian, udara berubah. Tidak lagi beraroma dupa, tapi tercium bau amis yang tiba-tiba muncul dari arah yang tak jelas, seperti darah lama yang baru saja diaduk. Naya menutup hidungnya, tapi bau itu tetap masuk, menempel di tenggorokan. Sambil terus membaca mantra, dukun tiba-tiba mematikan lampu minyak, menyisakan hanya bara kecil yang berpendar merah. Ruangan menjadi gelap, hanya diterangi cahaya samar itu. Naya memandangi lingkaran tanah di depannya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lalu, suara itu datang. Langkah kaki, panjang, berat, seperti makhluk besar berjalan di luar gubuk. Tanah bergetar perlahan. Getarannya naik melalui telapak kaki Naya, menyusup ke tulang. "Tidak apa-apa," bisik dukun meski suaranya terdengar tegang. Tapi langkah itu tidak berhenti.
justru semakin dekat. Dari luar gubuk terdengar suara nafas kasar, panjang, seperti ada dada besar yang berdiri tepat di balik dinding bambu tipis itu. Naya menahan napas, dadanya sesak. Tiba-tiba, dukun menghentikan mantra. Ia berkata cepat, hampir seperti perintah. "Tutup matamu, sekarang." Naya segera mengikat kain merah itu di matanya. Gelap menyelimuti pandangannya, tapi suara di sekitar justru semakin jelas. Nafas besar itu kini seperti mengitari gubuk. Bambu dinding bergetar seakan disentuh sesuatu dari luar. Lalu terdengar suara lirih, suara yang bukan milik manusia. Panjang, serak, dan bergetar. "Di sini." Naya merasakan dingin merayap dari punggungnya ke leher. Ia ingin menutup telinganya, tapi tangannya terkunci di lututnya. Dukun mulai membaca mantra lagi, tapi kali ini suaranya terdengar terburu-buru, seperti melawan sesuatu yang tidak ia prediksi. Di tengah kegaduhan itu, sesuatu menyentuh tanah di depan Naya. Suara kuku atau jari panjang menggesek lingkaran simbol. Naya menegang, ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dan tepat sebelum sesuatu itu menyentuh lututnya, dukun berteriak, "Jangan buka mata!" Suara itu menghentak ruangan, menggetarkan dada Naya. Dan di saat itu, ritual yang seharusnya tidak pernah ia jalani sudah resmi dimulai. Asap dupa semakin menebal malam itu, jauh lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Bukan hanya ruangannya yang gelap, tapi udara itu sendiri terasa seperti hidup, menekan dan menyelimuti tubuh Naya dari segala arah. Kain merah di matanya sudah lembab oleh keringat dingin, dan setiap helaan napasnya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan dadanya. Dukun di depannya terus melafalkan mantra yang suaranya naik turun. Kadang terdengar gugup, kadang terdengar seperti sedang menahan sesuatu agar tetap berada di luar lingkaran ritual. Tapi meski begitu, suara langkah berat itu tetap mengitari gubuk, menggesek tanah lembab, bergerak pelan, seolah sedang memeriksa atau menunggu. Tiba-tiba lantai tanah di bawah Naya bergetar halus. Getaran itu merambat naik ke luputnya, lalu ke punggungnya, membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia menggigit bibir, menahan isak yang ingin keluar. Dukun menghentikan mantra sejenak, lalu mengetuk lantai tanah dengan tongkat kayunya 3 kali. Suaranya keras, menusuk ke telinga. "Fokus ke napasmu. Kalau pikiranmu kosong, mereka mendekat." Mereka. Kata itu saja sudah cukup untuk membuat dingin merayap dari tulang belakang Naya hingga ubun-ubunnya. Ia berusaha menarik napas panjang, tapi suara di luar justru semakin jelas, seakan mendekat tepat di belakang dinding gubuk. Napas panjang itu sekarang terdengar seperti hembusan angin kasar yang mengandung sesuatu yang hidup dan lapar. Kemudian, tanpa aba-aba dukun itu memercikan minyak ke bara di lantai. Percikan api kecil menyala, memecah kegelapan, meski Naya tak bisa melihatnya. Tapi ia bisa merasakannya. Udara menjadi lebih panas, tapi entah kenapa hawa dingin dari luar justru terasa semakin menusuk. Perbedaan suhu itu membuat ruangan seperti retak, seperti ada 2 dunia yang saling bersinggungan. Mantra kembali dilantunkan, kali ini lebih cepat, lebih dalam. Sang dukun memanggil sesuatu, namun bukan makhluk di luar. Ia sedang memanggil perlimbungan. Simbol arang di lantai bergetar, mengeluarkan bunyi halus seperti pasir digesek dengan kuku. Tepat di belakang Naya, terdengar suara napas besar, lalu suara rendah yang tidak bisa ia pahami.
Bukan bahasa manusia, lebih seperti gumaman makhluk yang mencoba menirukan suara manusia. Naya mulai gemetar hebat, tangannya mencengkram kain merah yang menutup matanya. Dukun berteriak, "Jangan bergerak! Terlambat!" Sesuatu menyentuh rambutnya, dingin, panjang, seperti ujung jari yang bukan milik manusia. Naya menahan teriakan, tubuhnya membatu. Ujung jari itu bergerak pelan, menyapu rambutnya seperti sedang menilai. Nafas makhluk itu kini terdengar tepat di belakang telinganya. Panas, lembab, tidak alami. Dukun menghentak lantai lagi dengan tongkatnya. Kali ini begitu keras hingga tanah bergetar. Baranya menyala lebih terang, simbol arang di lantai memutih, seolah menyala dari dalam. Suara makhluk itu mengeluarkan dengusan rendah, seperti terganggu, lalu perlahan mundur. Tapi sesuatu yang lain terjadi. Dari dalam tanah di bawah lingkaran simbol muncul bunyi, seperti sesuatu yang menggesek, berusaha keluar. Bunyinya berulang, ritmis, rapat. Naya merasakan getaran kecil itu naik ke tubuhnya, membuat perutnya mual. Dukun semakin panik meski suaranya mencoba tetap tegas. "Kau harus bertahan sebentar lagi. Jangan buka mata, jangan bicara, jangan serahkan pikiranmu." Suara dari bawah tanah semakin keras, seolah ada banyak tangan atau kuku menggaruk sesuatu dari bawah. Naya menggigit lidahnya agar tetap sadar. Lalu dari luar gubuk makhluk itu mengaum. Suara panjang, rendah, menggema, membuat lantai berguncang. Bukan auman marah, lebih seperti panggilan, seperti memberi isyarat pada apapun yang berada di bawah tanah itu. Dukun jejerit, suara paling keras yang pernah Naya dengar darinya. "Jangan kau jawab mereka!" Tapi suara dari tanah itu semakin jelas, hampir membentuk bisikan, dengan nada yang seperti memanggil namanya. "Naya." Naya menutup telinganya tapi suaranya masuk dari dalam kepala bukan dari udara. Bayangan ketakutan memenuhi pikirannya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasakan tanah berdenyut di bawah kaki seperti sesuatu mulai menerobos. Tiba-tiba, dukun mengangkat sebuah mangkuk berisi cairan. Bau anyir menyeruak, membuat Naya hampir muntah. Ia mendengar dukun memercikannya ke simbol arang. Suara seperti uap panas terdengar dan simbol itu mengeluarkan cahaya putih menyilaukan, meski mata Naya tertutup. Seketika, auman makhluk di luar berhenti. Getaran di bawah tanah berhenti. Semua hilang dalam sekejap. Yang tersisa hanya napas Naya yang terengah-engah dan suara dukun yang terdengar lelah, sangat lelah, seperti baru saja menahan sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Kemudian, dengan suara rendah, hampir seperti bisikan, dukun itu berkata, "Mulai malam itu, mereka sudah melihatmu. Dan itulah awal dari penderitaan yang tak akan pernah Naya lupakan." Hening malam Gunung Kawi berubah menjadi tekanan tak kasat mata bagi Naya. Sejak ritual itu, ia selalu merasa ada jarak tipis antara dirinya dan sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Malam itu, rasa was-wasnya mencapai puncak. Sejak senja turun, udara di rumahnya terasa lebih berat, seperti ada yang mengintip dari sudut-sudut gelap. Naya duduk di ruang tamu, lampu temaram berpendar lemah. Setiap bayangan tampak lebih panjang, lebih pekat. Ia memeluk kedua lututnya, mencoba mengatur nafas yang sejak tadi tersengal. Namun suara itu kembali datang. Desis panjang, lirih seolah mengelilinginya. Suara yang pernah ia dengar dalam gubuk ritual, suara yang dulu ia kira hanya halusinasi akibat kelelahan. Lantai kayu di dekat dapur berderit, pelan, teratur, seperti langkah kaki seseorang yang sengaja disembunyikan.
Naya berdiri gemetar, memandang ke arah gelap tanpa berani mendekat. Bau dupa yang dulu hanya tercium saat ritual tiba-tiba memenuhi ruangan, menusuk hidung, mengaduk perutnya. Dari balik pintu dapur yang terbuka separuh, sepasang mata merah menyala terlihat sekilas, memantul seperti bara. Naya terpaku, tubuhnya membeku, sementara jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdenging. Sosok itu tidak masuk, tidak bergerak, hanya menatap, seakan menunggu isyarat, menunggu sesuatu yang pernah ia janjikan tanpa ia sadari. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip cepat. Suara mantra bergema pelan, entah dari mana datangnya. Naya memejamkan mata sambil menutup telinga, namun suara in kepalanya. Waktumu belum lunas. Rolling ketakutan membuat tubuhnya lemas. Ia merosot ke lantai, berusaha mencari nafas sementara hawa dingin merayap di tengkuknya. Ketika ia memberanikan diri membuka mata kembali, sudut dapur telah gelap total. Sosok bermata merah itu menghilang. Namun jejak kehadirannya masih terasa menempel di kulit Naya seperti bayangan yang tidak ingin pergi. Di tengah malam yang menyesakkan itu, ia baru menyadari satu hal, makhluk yang pernah ia lihat di gubuk ritual kini tidak lagi mengawasinya dari kejauhan. Ia sudah masuk ke dalam hidupnya dan menagih lebih dari sekedar keberanian. Malam itu menjadi titik ketika Naya mengerti bahwa perjanjiannya telah memasuki tahap yang tidak bisa ia hindari lagi. Makhluk itu tidak datang membawa ancaman, ia datang membawa tuntutan. Angin dini hari membawa udara yang jauh lebih dingin dari biasanya, seolah seluruh lereng Gunung Kawi tengah menahan napas. Naya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Mimpi itu kembali datang. Mimpi di mana ia berdiri di tengah gubuk ritual, dikelilingi kabut tebal, sementara makhluk bermata merah berdiri hanya sejengkal di belakangnya. Namun kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, makhluk tersebut menyentuh bahunya, dan sentuhan itu terasa nyata. Begitu nyata hingga bahunya masih berdenyut saat ia membuka mata. Ruangan gelap. Lampu kamar yang biasanya redup, kini mati tanpa alasan. Naya duduk perlahan, mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia mengangkat kepala, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Bayangan tinggi, memanjang, jauh lebih gelap dari kegelapan sekitarnya. Bayangan itu berdiri diam, tanpa suara, tetapi terasa mengamati setiap gerakannya. Naya menahan napas, jantungnya berdetak terlalu cepat. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya seperti dikunci. Bayangan itu mulai bergerak, merayap di dinding, semakin mendekat ke tempat tidur. Tidak ada suara langkah, hanya getaran halus yang terasa di lantai kayu. Hawa udara berubah lebih berat, menekan dadanya seperti ada tangan besar yang menahan napasnya. Ketika bayangan itu hampir menyentuh tepi ranjang, suara bisikan yang sangat familiar terdengar di telinganya. Suara mantra yang dulu ia dengar sepanjang malam ritual. Mantra itu melingkar di kepalanya, menembus pikirannya, membuat tubuhnya membeku dalam ketakutan. Seakan-akan makhluk itu sedang mengingatkannya pada sesuatu yang telah ia coba lupakan. Dalam keadaan kacau, Naya meraih ponsel di samping bantal, tetapi layar ponsel langsung berkedip penuh gangguan. Sekejap kemudian, layar ponsel menampilkan siluet makhluk bermata merah. Mata itu menatapnya langsung, meski hanya lewat pantulan cahaya. Ponsel bergetar keras, kemudian mati total. Hening kembali menguasai ruangan. Bayangan itu berhenti bergerak. Ia berdiri tepat di depan kaki ranjang. Perlahan 2 titik merah menyala muncul di dalam kegelapan.
mata itu. Mata yang sama yang menghantuinya sejak malam ritual. Naya menahan tangis, tubuhnya gemetar hebat. Namun makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya menatap. Lama, terlalu lama, seolah menunggu jawaban dari janji yang masih menggantung. Lalu sesuatu terjadi. Tirai kamar bergerak tanpa angin. Semua benda kecil di meja rias bergerincing. Naya merasakan tekanan di telapak kakinya, sentuhan dingin, tajam, namun ringan seperti kuku panjang yang menyapu kulitnya. Ketika ia menjerit pelan, bayangan itu lenyap seketika. Tidak ada suara, tidak ada tanda. Hanya ruang gelap yang kembali sunyi. Namun dalam sunyi itu, sebuah bisikan terakhir terdengar, lebih jelas dari sebelumnya, menggetarkan tulang belakangnya. Waktunya hampir tiba. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naya sadar bahwa yang ditagih bukan lagi sekadar janji, tetapi dirinya. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menembus tirai kamar Naya dengan pucat, seolah enggan benar-benar masuk. Setelah malam panjang penuh teror, tubuh Naya terasa lemas, matanya bengkak, dan pikirannya masih dipenuhi gema bisikan, waktunya hampir tiba. Namun ada sesuatu yang berbeda hari itu. Beban yang menempel di kulitnya, hawa murung yang mengikuti langkahnya, tapi tidak ada tanda keberadaan makhluk bermata merah. Justru ketenangan aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Naya duduk di ruang tamu, menggenggam secangkir teh yang tidak pernah disentuh. Ia menatap jendela yang terbuka sedikit, membiarkan cahaya masuk, berharap kehadiran siang bisa meredahkan ketakutannya. Tetapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tinggi itu muncul lagi dalam ingatannya. Sentuhan di telapak kaki, mantra yang membungkus kepala, mata merah yang membakar ketenangan batinnya. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini, harus ada yang dilakukan. Maka dengan sisa keberanian yang masih terselip, Naya memutuskan mencari orang yang dulu memperantarai dirinya pada ritual pesugihan. Dukun tua dari lereng Kawi yang kini kabarnya telah lama menghilang. Itu satu-satunya harapan yang tersisa. Sepanjang perjalanan menuju kaki gunung, Naya merasa seperti sedang berjalan melalui dua dunia. Dunia nyata yang terlihat tenang, dan dunia tak kasat mata yang terus mengawasinya dari balik pepohonan. Setiap hembusan angin, setiap bayangan daun yang bergerak membuatnya menoleh dengan gugup, namun tidak ada sosok bermata merah, tidak ada langkah kaki, hanya keheningan yang terlalu tenang untuk dianggap wajar. Sesampainya di sebuah rumah kayu kecil tempat dukun itu dulu tinggal, Naya tertegun. Rumah itu sepi, seperti ditinggalkan bertahun-tahun. Pintu terbuka sedikit, berdecit saat ia dorong. Di dalamnya hanya ada perabot tua dan debu yang menempel tebal. Tetapi sesuatu menarik perhatiannya. Di sudut ruangan ada papan kayu tempat sesajen biasanya diletakkan. Di atasnya hanya tersisa satu benda, selembar kain lusuh yang dulu dukun itu gunakan saat memimpin ritual. Kain itu bergetar pelan, tidak karena angin, melainkan seperti ada nafas yang meniupnya. Naya mundur selangkah, jantungnya memukul-mukul dada. Suara lembut terdengar dari balik kain itu, suara yang ia kenali, suara dukun tua yang dulu memperingatannya agar tidak membuka mata selama ritual. "Apa yang datang kepadamu tidak bisa kau usir," bisiknya, suara yang tidak berasal dari tubuh, tetapi dari dinding, lantai, dan udara di sekelilingnya. Naya berdiri terpaku, tenggorokannya kering. Ia menunggu, berharap ada penjelasan, petunjuk, atau jalan keluar. Namun yang datang justru kalimat berikutnya, yang memerahkan telinganya sampai ke tengkuk. "Perjanjianmu sudah separuh berjalan. Sisanya
hanya menunggu kau menyerahkan yang terakhir. Kain itu jatuh sendiri ke lantai. Rumah kayu mendadak sunyi. Naya terisak pelan. Ia tahu kini bahwa segala sesuatu yang ia lakukan malam itu, segala ketakutannya, segala terornya, bukan menuju akhir, tetapi hanya awal menuju penagihan sesungguhnya. Dan resolusi dari semua yang menimpanya datang dengan satu kepastian yang semakin jelas. Apapun yang menunggu di Gunung Kawi, ia tidak bisa lagi bersembunyi. Kabut turun lebih awal di lereng Gunung Kawi malam itu, menyelimuti jalan setapak dengan warna kelabu yang membuat setiap langkah terasa seperti memasuki perut bumi. Naya berdiri sendirian di depan gubuk tua tempat dulu ia menjalani ritual. Gubuk itu tampak lebih rapuh dibanding terakhir kali ia melihatnya. Namun hawa yang memancar darinya tetap sama, dingin, padat, dan penuh sesuatu yang tak terlihat. Ia datang bukan karena keberanian, tetapi karena kelelahan. Lari tidak lagi membantu. Sembunyi tidak memberi ruang aman. Ia memilih menghadapi apapun yang menuntutnya, meski tubuhnya bergetar dan hatinya seperti diremas. Begitu ia melangkah masuk, pintu gubuk menutup sendiri. Tidak ada angin, tidak ada sentuhan, hanya hentakan kecil yang membuat kayu tua itu berderit panjang. Di dalam, aroma dupa menyergap hidungnya. Aroma yang mengingatkannya pada malam ketika hidupnya berubah selamanya. Api pada satu-satunya lilin di pojok ruangan menyala sendiri. Cahayanya bergetar, memantulkan bayangan panjang di dinding. Dan dari balik kegelapan, suara nafas berat terdengar. Langkah kaki yang tidak menginjak tanah, gerakan halus seperti kain terseret, hawa yang turun drastis hingga membuat hembusan nafas Naya terlihat di udara. Lalu ia melihatnya. Makhluk itu berdiri di sudut yang paling gelap. Dua mata merahnya menyala seolah terbuat dari bara basah. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi daripada yang ia ingat. Bentuknya samar, seperti disusun dari asap pekat. Namun tatapan itu, tatapan yang mengikuti Naya sejak malam ritual, kini terasa lebih dekat, lebih tajam, lebih menuntut. Naya tidak bisa bergerak, kakinya terpaku seakan tertanam. Makhluk itu perlahan melangkah maju, tidak menginjak lantai. Setiap gerakannya memunculkan kilasan bayangan di sekeliling ruangan. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, suara itu terdengar lagi. Suara berat dan dalam seakan berbicara langsung di dalam kepalanya. Waktumu tiba. Naya menahan nafas, tengkuknya panas, tubuhnya dingin. Ia menunduk, entah karena takut atau menyerah, dirinya pun tak tahu. Makhluk itu berhenti tepat di hadapannya. Hening. Lalu sesuatu tak terduga terjadi. Bayangan makhluk itu merenggang, memudar dan kemudian membentang memenuhi seluruh ruangan. Lilin padam, gelap menelan semuanya. Di tengah gelap itu, Naya merasakan sentuhan ringan di punggungnya, sentuhan yang sama seperti ketika ia melanggar pantangan membuka mata saat ritual. Tapi kali ini, tidak ada bisikan ancaman. Yang ada hanya satu kalimat terakhir, lirih, hampir seperti peringatan yang terlambat. Kau telah diberi, dan semua yang diberi telah diambil kembali. Gubuk itu berguncang pelan, Naya terjatuh, tubuhnya lemas, dan saat ia membuka mata, makhluk itu sudah hilang. Tidak ada mata merah, tidak ada hawa berat. Hanya dirinya, duduk sendirian dalam gelap dengan perasaan aneh, seperti sebagian dari dirinya telah dicabut paksa, namun entah bagian yang mana. Ketika pagi datang dan kabut mulai mengangkat, Naya melangkah keluar dari gubuk. Rasanya sepi,
Tapi bukan sepi yang menenangkan, lebih seperti ruang kosong yang baru saja ditinggalkan sesuatu yang sudah mengambil apa yang ia hutangkan. Ia tahu satu hal, cerita ini tidak berakhir dengan teriakan atau kematian mendadak. Ceritanya berakhir dengan kesadaran bahwa kehidupan yang ia jalani setelah pesugihan bukan lagi kehidupan yang sepenuhnya miliknya. Dan sejak hari itu, siapapun yang menatap mata Naya terlalu lama selalu merasa seperti ada sosok lain yang ikut menatap balik dari balik dirinya. Hari-hari setelah kejadian di gubuk itu berjalan seperti mimpi buruk yang menolak berakhir. Naya kembali ke rumahnya dengan langkah goyah, tapi dirinya bukan lagi perempuan yang sama. Sejak makhluk itu mengambil kembali sesuatu darinya, ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan, seperti sebagian jiwanya tertinggal di lereng Gunung Kawi. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan dirinya. Tatapannya kosong, suaranya pelan, dan ia sering berhenti di tengah kalimat seolah lupa apa yang sedang dibicarakan. Namun perubahan yang paling menakutkan justru muncul ketika malam tiba. Karena setiap kali matahari tenggelam, bayangan Naya tidak lagi mengikuti gerak tubuhnya. Saat ia berdiri, bayangannya tetap diam. Saat ia berjalan, bayangannya memanjang, seolah bergerak ke arah berbeda. Dan kadang, di waktu-waktu tertentu, bayangannya terlihat lebih tinggi dari tubuhnya sendiri, dengan bentuk yang nyaris tidak manusiawi. Naya berusaha mengabaikannya, menganggap semua itu sebagai halusinasi akibat trauma. Tetapi kejadian-kejadian kecil terus muncul. Pintu terbuka sendiri, cermin berembun meski udara panas, dan benda-benda yang bergeser tanpa alasan. Pada malam ketiga setelah ritual penagihan itu, ia mendapati sesuatu yang membuatnya benar-benar tidak bisa menyangkal lagi. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, mencoba membasuh wajah untuk menenangkan diri. Tapi ketika ia mengangkat kepala, bayangan di cermin tertinggal 1 detik lebih lambat dari gerakan aslinya. Naya menatap lebih dalam, dan matanya sendiri terlihat berbeda, lebih gelap, seperti ada bayangan yang berputar di balik irisnya. Ketika ia mundur karena panik, bayangannya di cermin tersenyum. Bibirnya sendiri tidak bergerak. Ketakutan itu membuat seluruh tubuh Naya gemetar. Ia berlari keluar kamar mandi, menutup pintu sekuat tenaga. Tapi pintu itu bergetar dari dalam. Pelan, teratur, seperti ada tangan lain di baliknya. Malam tersebut, suara-suara samar mulai memenuhi rumah. Bukan desis seperti sebelumnya, tetapi langkah kaki yang pelan seperti seseorang berjalan tanpa tujuan di dalam ruang gelap. Terkadang, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar Naya, dan setiap berhenti, aroma dupa yang dulu mengisi gubuk ritual itu akan merayap masuk melalui celah pintu. Di tengah ketakutan yang semakin menjerat, Naya menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Makhluk bermata merah itu memang tidak lagi menampakkan diri, tapi bukan berarti ia pergi. Ia masuk ke dalam bayangan Naya, masuk ke dalam sisa hidup yang dimiliki perempuan itu. Dan di malam yang paling sunyi,
Ketika jarum jam hampir menyentuh angka 12, Naya mendengar bisikan baru, lebih dekat dari sebelumnya, lebih jernih, hampir seperti berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Kini kita satu. Dan di titik itulah, Naya mulai memahami balasan paling gelap dari pesugihan Gunung Kawi. Terkadang yang menagih tidak mengambil nyawa. Kadang mereka hanya mengambil tempat di dalam hidupmu selama-lamanya. Sejak malam itu, batas antara Naya dan sesuatu yang hidup di dalam dirinya mulai kabur. Hari terasa terlalu hening, malam terlalu bising. Tubuhnya masih sama, tapi pikirannya seperti dua suara yang saling bertumpuk. Dirinya dan sesuatu yang lain. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, menyalakan lampu ruang tamu, menyapu halaman, membuat teh. Namun setiap gerakan terasa seperti sedang diawasi dari balik dirinya sendiri. Setiap bayangan yang tercetak di lantai selalu tampak lebih panjang, lebih berat, lebih sadar. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan, Naya duduk di ruang tamu dengan semua lampu dinyalakan. Ia berharap cahaya bisa meredakan kekosongan yang mengikutinya. Namun cahaya justru membuat bayangan itu terlihat lebih jelas. Di dinding, sosok gelap miliknya tampak berdiri lurus, kepala sedikit miring, seperti mempelajari wajahnya. Naya mencoba tidak menatapnya, tapi bayangan itu bergerak sendiri, merayap pelan ke arah kursi tempat ia duduk. Gerakannya tidak lagi mengikuti tubuh Naya. Ia melengkung, memanjang, dan berhenti tepat di samping kursinya seperti seseorang yang berdiri terlalu dekat. Dari sudut matanya, Naya melihat bayangan itu perlahan menunduk ke arahnya. Dari kejauhan, suara guntur terdengar pelan. Lalu bayangan itu berbisik, bukan dari mulut Naya, bukan dari udara, berbisik dari dalam dirinya, seakan menempel di tulang belakangnya. Kau tak sendiri, karena kau telah memilih jalan ini. Naya menelan ludah, mencoba menahan gemetar. Kenapa aku? Tanyanya dalam hati. Bukan dengan suara. Jawabannya datang cepat, terlalu cepat. Kau meminta lebih dari hidupmu, dan aku hanya memberi yang kau mau. Ingatan tentang malam pesugihan itu muncul kembali. Gubuk tua, mantra berulang, larangan membuka mata, dan ketakutan yang membuatnya melanggar pantangan. Ia sadar satu hal. Bukan ritual itu yang mengikatnya, tetapi keputusannya untuk tetap ingin mendapat apa yang ditawarkan. Ia yang membuka celah, ia yang memanggil, dan sesuatu dari Gunung Kawi menjawab. Bayangan itu kemudian perlahan kembali ke posisinya di dinding. Namun bentuknya masih tidak mengikuti tubuh Naya. Ia berdiri tegak, seolah menunggu, seolah memastikan Naya memahami bahwa hidupnya tak lagi sendiri, bahwa tubuh dan nasibnya kini berdua. Malam kian larut, lampu ruang tamu berkedip-kedip, hawa menjadi dingin meski jendela tertutup rapat. Naya akhirnya bangkit dari kursi, menutup matanya, dan menghembuskan napas panjang. Ada ketenangan aneh yang muncul, bukan pasrah, bukan takut, lebih seperti menerima bahwa hidup yang ia jalani tidak lagi sepenuhnya hidup manusia biasa. Karena beberapa hutang tidak ditagih dengan kematian, beberapa hutang ditagih dengan kebersamaan yang tidak bisa diputus.
Dan sejak malam itu, siapapun yang melihat Naya berjalan di bawah cahaya lampu jalan selalu memperhatikan satu hal yang membuat mereka bergidik. Bayangannya tidak pernah berada di tempat yang seharusnya. Dan kadang bayangan itu menoleh, meski Naya tidak bergerak sama sekali.